Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafaa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Yang kami hormati Mudirul Ma'had Fadilatul Syekh Dr. Solahuddin Ibrahim, yang kami hormati Kepala Sekolah SMP Al-Hidayah Fadilatul Ustadz Muhammad Shodiq Sarjana Usuluddin, yang kami hormati asatid dan Dewan Guru SMP Al-Hidayah, yang mudah-mudahan kita semua mendapatkan lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kami cintai pula, yang kami banggakan, anak-anakku sekalian, para santri baru SMP Al-Hidayah yang sekarang berada di rumah masing-masing. Mudah-mudahan kalian senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala segera menemukan kita di tempat ini, di ma'had yang mulia ini. Pada kesempatan yang mulia ini, di acara MPLS Masa Pengenalan Lingkungan Sekolah, di sini saya sebagai MC akan membacakan susunan acara. Yang pertama, pembukaan. Mari kita buka acara MPLS ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Acara yang kedua yaitu sambutan-sambutan. Sambutan yang pertama, sambutan dari Ketua Panitia yang akan disampaikan oleh Ustadz Reno Saputra Sarjana Usuluddin. Kepada beliau kami persilahkan. Baik, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wala. Pertama, tidak lupa saya menyapa kepada para pimpinan SMP Al-Hidayah Boarding School, yaitu yang pertama saya hormati Mudir Ma'had Al-Hidayah Kiai Haji Dr. Solahuddin LC MA. Semoga Allah melindungi beliau. Dan juga saya hormati Kepala Sekolah SMP Al-Hidayah Boarding School Ustadz Muhammad Shodiq SUD. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala merahmati beliau. Dan tentu Bapak dan Ibu sekalian yang ada di rumah, ananda para santri, khususnya santri baru, ya alhamdulillah, tentu kita harus senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun Allah telah tetapkan untuk kita semua, qadarullah wa masya'a fa'al, untuk kegiatan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Untuk tahun ini kami dari pihak sekolah memutuskan dengan penyelenggaraan secara online. Ala kulli hal, mudah-mudahan apapun itu semoga menjadi sebab untuk mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, saya pertama sebagai ketua penyelenggara kegiatan ini gali potensi diri dengan maksimal dari rumah. Artinya di sini kami panitia berharap agar setiap santri, khususnya santri baru, benar-benar mengenali atau benar-benar mencari potensi apa yang dimilikinya, sehingga nanti pengembangan potensi itu bisa terlaksana dengan maksimal ketika sudah dilakukannya pembelajaran secara langsung tatap muka bersama Dewan Murabi, bersama Dewan Guru, dan juga staf-staf sekolah. Mudah-mudahan, karena memang lingkungan kita konsep dengan lingkungan yang islami, disitulah tempat penanaman adab islami, penanaman akhlak islami yang dikawal oleh para guru, para murabi, dan juga staf seluruhnya dari sekolah SMP Al-Hidayah Boarding School. Demikian, tentunya tetap semangat meskipun kegiatan MPLS ini dilakukan dengan cara online. Tentu apapun itu, bagi kita yang beriman tetap berusaha untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah dari pihak sekolah, oleh karena itu bantu doa agar semuanya itu mendapatkan kebaikan, agar semuanya itu dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian sambutan dari saya sebagai ketua panitia. Syukron ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Jazakallah khairan kepada Ustadz Reno yang telah menyampaikan sambutan sebagai ketua panitia. Kemudian sambutan yang kedua adalah sambutan dari kepala sekolah yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Shodiq Sarjana Usuluddin. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala. Selamat bergabung di pendidikan SMP Al-Hidayah ini. Semoga antum semuanya, santri baru SMP Al-Hidayah, dapat bersama-sama menjalin pendidikan di SMP Al-Hidayah ini. Sekali lagi kami mengucapkan ahlan wa sahlan, selamat bergabung di SMP Al-Hidayah. Yang kedua, untuk mengenal lebih luas tentang SMP Al-Hidayah, maka kita memberikan waktu luang bagi antum semuanya, bagi kalian semuanya, yaitu dengan kegiatan masa pengenalan lingkungan sekolah atau lebih dikenalnya dengan MPLS. Mudah-mudahan dengan MPLS ini kalian semuanya, santri baru kelas 7 ini, dapat mengenal lebih jauh tentang SMP Hidayah. Walaupun MPLS kali ini kami selenggarakan berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, yaitu dikarenakan wabah yang terjadi di negara kita atau lebih luasnya di dunia, yaitu tentang virus corona ini. Oleh karena itu, seharusnya kita bisa tatap muka, kita bisa bertemu langsung dengan ustadz-ustadz di SMP Al-Hidayah ini. Dengan keterbatasan keadaan, kami selenggarakan dengan daring. Walaupun dengan sistem daring ini atau dalam jaringan ini, mudah-mudahan MPLS antum kalian semuanya bisa ikuti dengan semaksimal mungkin. Kalian semua dapat mengenal ustadz satu persatu, baik itu yang menjadi pembina asrama, mata pelajaran, hingga tata tertib yang ada di SMP Al-Hidayah ini. Mudah-mudahan antum dapat mengikutinya dengan sebaik-baiknya. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kepada Ustadz Shodiq yang telah memberikan sambutannya. Kemudian sambutan yang ketiga yaitu sambutan dari mudir ma'had atau mudir pesantren yang akan disampaikan oleh Dr. Solahuddin Ibrahim LCMA. Pada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Yang saya hormati kepala sekolah dan juga dewan guru, alhamdulillah di pagi hari ini kita bisa melaksanakan pembukaan MPLS atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Saya sebagai mudir di Pondok Pesantren Al-Hidayah mengucapkan ribuan terima kasih terkhusus kepada para panitia yang telah mempersiapkan MPLS virtual pada saat ini. Tidak seperti biasanya, memang di tahun-tahun yang lalu kita melaksanakan MPLS secara langsung atau masa pengenalan lingkungan sekolah. Tapi qadarullah wa ma syaa fa'al, di tahun ini kita tidak bisa melaksanakan secara langsung tapi secara virtual. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu memberkahi kita dan melindungi kita semua. Saya ucapkan ahlan wa sahlan, selamat datang dan selamat bergabung kepada seluruh wali santri baru, terutama bergabung menjadi keluarga besar SMPIT Al-Hidayah. Kita insya Allah akan mencoba membimbing secara bersamaan antara guru dan juga orang tua, mengantarkan anak-anak kita menjadi anak-anak yang salih, anak-anak yang bertakwa, anak-anak yang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, anak-anak yang mengenal siapa Allah, bagaimana tata cara beribadah kepada Allah dengan benar, anak-anak yang senantiasa berbakti kepada orang tuanya sehingga memberikan manfaat baik di dunia ataupun di akhirat nanti. Kemudian kepada para ananda santri baru, Ustaz pun mengatakan ahlan wa sahlan ya talibal ilm. Selamat datang wahai para penuntut ilmu syar'i, orang-orang yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala, bahkan orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Azza wa Jalla. Sebagaimana Allah berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim,
yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Bahwa Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman dan berilmu. Insyaallah di pondok ini ya seluruh ananda ini akan mendapatkan bimbingan dari para asatidz, bimbingan qiraatul Quran, bimbingan akidah, bimbingan akhlak yang baik, tata cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah semuanya akan diberikan ilmu itu. Mohon diperhatikan nanti, diserap dengan seksama. Moga-moga tidak keluar dari pesantren kecuali setelah membawa ilmu yang banyak, ilmu yang bermanfaat. Kemudian kami segenap Dewan Guru insyaallah siap menyambut para santri baru dengan semangat yang tinggi. Ya, kita sudah mempersiapkan segalanya. Kita mencoba mempersiapkan fasilitas sekolah semaksimal mungkin. Masjid sudah kita rapihkan, sudah kita bersihkan, kelas-kelas sudah kita rapikan, bangku-bangkunya kita cat ulang dengan harapan ketika para santri datang, santri membawa semangat yang baru, siap lagi dengan menyerap pelajaran dari pelajaran-pelajaran yang akan diberikan di dalam kelas nanti. Ya, fasilitas olahraga pun sudah kita siapkan. Ya, tidur, tempat tidur, kamarnya, kamar mandinya, ya semuanya sudah kita siapkan. Ya, ibu dapur pun sudah siap dengan masakan-masakannya, sehingga tidak ada alasan untuk para santri untuk tidak belajar. Sebab semuanya sudah difasilitasi. Mereka datang, ya tinggal belajar, membawa semangat, membawa keikhlasan, membawa niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala ingin menuntut ilmu. Mudah-mudahan dengan semacam ini santri benar-benar akan menjadi manusia-manusia yang berguna, menjadi orang-orang yang tinggi derajatnya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan juga menjadi orang-orang yang dicintai oleh masyarakat secara umum. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Solahuddin atas sambutannya. Menginjak acara selanjutnya, yaitu materi-materi yang akan disampaikan oleh beberapa pemateri. Akan tetapi sebelum kita menginjak ke acara materi, anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan dirahmati Allah, marilah kita melihat sekilas video profil SMP Al-Hidayah yang akan kami tayangkan sebagai berikut. Selamat menyaksikan. حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشى حياتي كلها لله حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا. Ayah bunda dimanapun berada, sudah menjadi kewajiban kita bersama sebagai umat Islam untuk memperkenalkan anak-anak kita kepada ajaran Islam yang sebenarnya, berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah, bertauhid dan menjauhkan diri dari kesyirikan, kemaksiatan dan penyimpangan-penyimpangan. SMP Al-Hidayah hadir sebagai media pendidikan umat, berupaya memadukan pendidikan nasional, membekali dan mendidik anak-anak kita dengan ilmu yang benar dan bermanfaat, solusi pendidikan bagi keluarga Islam, tanpa menyampingkan ilmu pengetahuan umum sebagai faktor penting yang juga harus dikuasai. SMP Al-Hidayah mempunyai visi terwujudnya sekolah yang nyaman dan terdepan dalam mencerdaskan umat, serta mencetak generasi robbani yang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه فوا أسفا على القلب لأن الزيف قد غشاه حياتي كلها لله
حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا حياتي كلها لله فلا مولى لنا إلا أحب الله Program pembiasaan SMP Al-Hidayah sholat berjamaah, حياتي كلها لله tahfidz Al-Quran, يقيني بين hafalan hadis, An Abi Hamzah Anas ibni Malik radhiyallahu anhu khadimi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li ahihi ma yuhibbu li nafsi rawahul Bukhari wa Muslim. Alhamdulillah, saya telah menghafal kitab hadis Arba'in sebagai syarat kelulusan santri di sini. Yuk ngafal bareng di SMP Al-Hidayah Boarding School. bahasa Arab, Ayyuhal ahibbati fillah, Al-Qur'anu hadiyal basyiriyah wa mursyiduha wa nurul hayati. doa dan zikir, Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah. dan pidato. Peace and blessing be upon him, his messenger. Your Excellency, the judge of this event, to participate, and all students over here. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau pinter komputer nih Misail. Yuk mondok di SMP Al-Hidayah Boarding School. Mengikuti syul panahan. Yuk mondok di SMP Al-Hidayah Boarding School. القلب لأن الزيف قد غشاه فوا أسفا على القلب. Jadi muslim itu harus kuat. Yuk mondok di SMP Al-Hidayah Boarding School. Mau hidup lebih sehat? Yuk belajar bekam di SMP Al-Hidayah Boarding School. Tujuan asasi dalam pendidikan Islam yaitu menjadikan para peserta didik hanya menyembah Allah Subhanahu wa taala, menauhidkan Allah dan jauh dari kesyirikan. Sebagaimana Allah berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Yang kedua yaitu menanamkan akhlakul karimah, sifat keberanian, sifat kejujuran, sifat maaf, kedermawanan, dan seluruh akhlak Islami lainnya. Ini adalah pondasi kedua agar mereka menjadi insan yang bertakwa. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Innama bu'ithtu liutamima makarimal akhlak." Yang ketiga, kita mencoba mengajarkan kepada para peserta didik, yaitu mereka akan mempunyai adab-adab Islami, tata cara makan Islami, tata cara masuk ke dalam masjid, sampai tata cara masuk ke dalam kamar kecil. Kita pun harus mengajarkan kepada mereka, sebab ini adalah ajaran Islam, ajaran yang sangat indah. Oleh karena itu kami, para pengurus SMP Al-Hidayah Islamic Boarding School, mengajak kepada kaum muslimin untuk menyekolahkan putra-putranya di tempat kami. Insya Allah kami akan mencoba menjaga putra-putra dan juga mendidik mereka sebaik mungkin. أحب الله جل علاه ومن حبي له أخشاه. Baik anak-anakku sekalian yang mudah-mudahan selalu bahagia. Tadi kita sudah menyaksikan video profil SMP Al-Hidayah yang mudah-mudahan menjadi gambaran antum semua nanti ketika masuk di SMP Al-Hidayah. Dan mudah-mudahan kalian bahagia di rumah dan ketika kesini pun bahagia dan menjadi santri-santri yang teladan. Anak-anakku sekalian, mari kita lanjut acara selanjutnya yaitu materi-materi. Materi pertama yaitu tentang pentingnya belajar ilmu syar'i yang akan disampaikan oleh Mudir Ma'had Dr. Solahuddin Ibrahim. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'd. Para peserta MPLS yang semoga Allah Subhanahu wa taala ridhai. Di kesempatan kali ini insyaallah kita akan mencoba menggali tentang keutamaan ilmu-ilmu syar'i, ilmu yang telah diturunkan oleh Allah Azza wa Jalla, Rabb semesta alam, Rabb kita semua, Rabb yang telah memberikan kita anugerah.
kita diperintahkan oleh Allah untuk memperdalam ilmu, dan yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu syar'i, ilmu keislaman, ilmu tata cara kita beribadah kepada Allah, ilmu tentang keimanan yang benar, ilmu yang akan menjauhkan seseorang dari syirik dan kebid'ah. Terkhusus untuk para ananda santri baru di SMP IT Al-Hidayah, ketahuilah bahwa menuntut ilmu ini termasuk ke dalam fisabilillah. Dia termasuk ke dalam usaha yang sangat diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia seperti mujahid fisabilillah. Hal ini berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Beliau bersabda, "Man kharaja fi sabilillah, man kharaja fi talabil ilmi, fahuwa fi sabilillahi hatta yarja." Siapapun yang keluar dari rumahnya dalam rangka mencari ilmu, maka dia berada di jalan Allah sampai dia kembali. Ketika para ananda ini, para santri keluar dari rumahnya, meninggalkan ayah bundanya, meninggalkan rumahnya yang indah, ya taman-taman rumahnya yang indah, untuk mencari ilmu, maka ananda sudah berada di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting dari ini semua yaitu niatkan ketika keluar rumah untuk mencari ilmu. Niatkan untuk menghilangkan kebodohan-kebodohan kita. Niatkan untuk mendapatkan ilmu Islam sebanyak-banyaknya. Maka insya Allah kita akan menjadi orang-orang yang tinggi di hadapan Allah Subhanahu wa taala dan juga di hadapan manusia. Kemudian mencari ilmu ini adalah satu cara untuk bisa masuk ke dalam surga dengan mudah. Ya, mencari ilmu agama adalah satu cara untuk masuk ke dalam surga dengan mudah, sebab akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Hal ini juga berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, dari Abu Hurairah radhiyallahu an. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman, sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah." Siapapun yang berjalan menempuh satu jalan untuk mencari ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan orang tersebut masuk ke dalam surga. Para penuntut ilmu dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla masuk ke dalam surga. Sebab surga ini akan diraih oleh mereka yang mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Dan rahmat Allah bisa kita dapatkan dengan cara beribadah kepadanya. Bagaimana mungkin kita bisa beribadah dengan benar tanpa ilmu? Bagaimana mungkin kita akan menauhidkan Allah dengan benar tanpa ilmu? Bagaimana mungkin kita akan menghindari syirik, dosa-dosa besar, kebid'ahan tanpa ilmu? Itu mustahil. Maka untuk beribadah kepada Allah kita harus berilmu. Ya, dengan ilmu itu kita akan melaksanakannya, kita akan beribadah kepada Allah dengannya. Dengannya itu maka Allah akan mempermudah kita masuk ke dalam surga. Kemudian perlu juga diingat oleh seluruh kita, terutama para santri baru yang Ustadz sayangi, orang yang mencari ilmu dan dia bersemangat dalam menuntut ilmu, ini adalah ciri bahwa orang tersebut memang termasuk orang-orang yang dikehendaki kebaikan oleh Allah. Tidak banyak orang-orang yang diberikan fasilitas oleh Allah Subhanahu wa taala untuk nikmat mencari ilmu seperti ini. Ya, banyak mereka yang memang sengaja keluar dari hidayah Allah Azza wa Jalla. Tapi ketika Allah memberikan hidayah kepada kita, maka sambutlah hidayah ini. Ini adalah tanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan satu hadis bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapapun yang dikehendaki kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Allah akan fahamkan dia terhadap ilmu agama. Ya, Allah fahamkan dia untuk mudah ya mendapatkan ilmu tentang tata cara wudu yang benar, tata cara salat yang benar. Allah akan mudahkan dia untuk mendapatkan tentang agungnya berbakti terhadap orang tua. Allah akan mempermudah orang tersebut
ya tentang tata cara salat sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW. Ini adalah keagungan ya para penuntut ilmu. Maka semangatkan diri kita untuk menuntut ilmu. Insya Allah dengan hal ini Allah akan memberikan kebaikan-kebaikan yang banyak untuk kita semua. Kemudian Rasulullah SAW juga pernah bersabda ya tentang keagungan para penuntut ilmu. Ya, beliau mengatakan la hasada illa fitnatain. Tidak ada hasad, tidak ada dengki kecuali dalam dua hal. Rajulun atahullahu malan fasallatahu ala halakatihi fil haq. Yang pertama, seseorang yang diberikan harta yang banyak oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian dia membelanjakan harta itu di jalan yang benar. Dia infakkan di jalan Allah Subhanahu wa taala. Dia sedekahkan. Dia hadiahkan kepada orang-orang yang baik. Ini kita boleh mengharap untuk bisa seperti orang itu. Ya, hasad di sini artinya ghibtah. Kita ingin seperti orang itu. Ya, yang kedua, rajulun atahullahul hikmah fahuwa yaqdi biha wa yu'allimuha. Seseorang yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla al-hikmah. Nah, arti hikmah di sini adalah ilmu. Seseorang yang diajarkan oleh Allah Azza wa Jalla, yang diberikan anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ilmu agama. Kemudian dia mengamalkan ilmu itu dan dia mengajarkannya. Nah, kita boleh berhasad atau menginginkan orang seperti itu. Kita juga menginginkan seperti para ulama. Kita ingin diri kita ya mendapatkan ilmu yang banyak seperti para ulama dan mereka mengamalkan ilmunya. Nah, ini menunjukkan bahwa agungnya mencari ilmu. Mudah-mudahan ya di sini pun para santri akan mendapatkan fasilitas-fasilitas yang cukup ya untuk mendalami ilmu-ilmu agama. Kemudian keutamaan yang lain bahwa orang yang menuntut ilmu ini akan menjadikan sakinah. Ya, mereka akan tenang. Jadi orang yang paling tenang hidupnya adalah mereka yang menuntut ilmu-ilmu agama. Ini kesempatan emas untuk para santri ya, karena hampir seluruh santri yang ada di pondok pesantren, terutama di pesantren SMP IT Al-Hidayah ini, mereka mempunyai orang tua yang membiayai kehidupannya. Ya, membiayai biaya makannya, biaya cucinya dan segalanya. Ini kesempatan yang emas. Tidak banyak orang-orang yang mendapatkan kesempatan seperti itu. Maka untuk para seluruh santri, gunakan kesempatan ini dengan semaksimal mungkin. Ya, mumpung masih kecil. Ya, mumpung masih ada orang-orang yang membiayai kita. Ini kesempatan. Tentang ketenangan orang-orang yang menuntut ilmu ini disabdakan oleh Rasulullah SAW. Beliau bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala. Tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, yaitu di masjid-masjid. Yatluna kitab Allah, dan mereka membaca ayat-ayat Allah, ayat-ayat Al-Quran. Wa yatadarasunahu bainahum, dan mereka saling belajar dan mengajarkan Al-Quran itu di situ. Nah, insya Allah di SMP Al-Hidayah Boarding School ini pun kita akan masuk masjid dan kita akan memegang mushaf di dalam masjid itu. Kita akan membaca bersama-sama Al-Quran itu. Akan ada ta'lim, tajwidnya, tahsinnya, makharijul hurufnya. Akan diajarkan oleh guru-guru. Akan diajarkan oleh guru-guru. Ketika sudah terjadi belajar mengajar Al-Quran di dalam masjid, maka Rasul mengatakan illa nazalat alaihimus sakinah. Akan diturunkan kepada mereka sakinah, yaitu ketenangan. Wa ghasyiyatuhum, ya, dan mereka pun akan dicakup oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala. Wa haffathumul malaikah, kemudian mereka akan dilindungi oleh sayap-sayap malaikat. Wa dzakarahumullahu fi man indah, dan Allah akan menyebut mereka satu persatu ya di hadapan malaikat yang ada di sana, di dekat Allah Azza wa Jalla. Ya, ini kemuliaan orang-orang yang menuntut ilmu. Ada sakinah, ya, ada ketenangan. Orang yang paling tenang hatinya adalah dia yang menuntut ilmu.
Ya, ada rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ada naungan dari sayap-sayap malaikat. Kemudian Allah akan melindungi kita semuanya. Sebagai penutup, ya Ustadz mengatakan ahlan wa sahlan. Ya, selamat datang kepada santri baru dan juga selamat bergabung kepada seluruh wali santri. Semoga kita semuanya benar-benar bisa menghantarkan putra-putra kita ya ke kedudukan yang tinggi di sisi Allah Azza wa Jalla, dan juga mereka akan dicintai oleh Allah serta oleh manusia. Wallahu alam. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan kepada Ustadz Dr. Solahuddin Ibrahim LCMA yang telah menyampaikan materinya. Mudah-mudahan menjadi wejangan untuk kita semua, terkhusus kepada santri-santri SMP Al-Hidayah yang baru yang akan menempuh pendidikan di SMP Al-Hidayah, yang mana antum semua akan mempelajari ilmu-ilmu syar'i di sekolah ini. Mudah-mudahan antum semua menjadi ulama-ulama kelak dan menjadi pakar-pakar agama Islam. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita sudah menyelesaikan acara MPLS pada kegiatan hari ini. Insya Allah kita akan lanjut di kesempatan besok, yang mana mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan umur panjang kepada kita dan nikmat kesehatan. Kami sebagai MC mengucapkan jazakumullah khairan kepada antum semua yang telah menyaksikan kegiatan MPLS hari ini. Mudah-mudahan besok kita bisa berjumpa kembali di video yang akan datang. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.